صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النهي ولا أحد أبلغ في قولنا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقترب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, adik-adik semua yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam pengajian Kamis pagi. Semoga dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini kita benar-benar mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat kepada Allah, diberi kebahagiaan, diberi keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin ala hadhihi al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Orang punten kalau telat ya. Tapi kita hikmah nopo nek ngaji iku adab iku muridnya harus datang lebih awal dari gurunya. Pokoknya kalau telat gurunya dimaklumi dan memang sebenarnya sebaiknya seperti itu. Karena adab ini sangat penting. Adab yang harus kita jaga di mahasiswa.
ilmu niku tidak ada sesuatu yang menyampaikan kita kepada Allah kecuali dengan ilmu. Tidak ada yang sesuatu yang menyampaikan kita kepada Allah kecuali ilmu. Lawang urip itu kan tujuannya apa? Jadi kita ini diciptakan oleh Allah bukan nganggo dolanan. Ora takut HP wae mboten. Ora kanggone maksudnya. Tetapi kita diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepada, mengenal aku. Nah, jalan untuk ke situ tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Makanya ini ulama-ulama itu dawuh upamane kalian putrane, upamane kok aku ngerti jalan menuju Allah itu dengan cara memungut sampah misalnya, dengan cara kerja yang bagi pengkap misalnya, maka kamu pasti akan aku suruh untuk memungut sampah, untuk bekerja di pengkap. Tetapi aku tahu bahwa jalan menuju Allah itu dengan ilmu. Sampai sehingga tak sekolah, no. Ilmu apa saja, ilmu apa saja. Sehingga pesannya ulama-ulama itu jangan sekali-kali golek ilmu, tujuannya kerja. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali orang menuntut ilmu tujuannya mendapat ijazah. Jangan sekali-kali orang mencari ilmu tujuannya untuk menjadi pemimpin. Dan ilmu itu memang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Saya itu. Jadi kita pesan pada anak-anak kita, pesan pada anak-anak kita bahwa mereka itu belajar tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tujuannya seperti itu pun benar dan itu sah, belajar ilmu apa saja sah, boleh. Buatan kudu ilmu pakai nahwu sorok, tidak harus seperti itu. Belajar ilmu apa saja yang bermanfaat. Itu kalau kita tujuannya seperti itu sudah benar. Tapi kan pada kenyataannya betul itu jarang. Banyak orang, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu salah, bisa anak itu salah. Wah, kita bentuk kegawaian sing genah, kan itu salah. Ya, anak yang mulai tekan jauh, terus mati berarti kan oleh apa namanya sekolah Cina itu bukan karena Allah, tapi kepengen gawean. Tapi kalau dapat ijazah, karena muspro, orang gawe ini, jadi itu muspro yang benar-benar tidak ada gunanya. Makanya sekali lagi bahwa orang mencari ilmu itu tidak lain tujuannya untuk mendekatkan diri kepada dan pencapaiannya, apa yang akan kita dapat, apa yang akan kita raih, apa yang akan kita hasilkan pasti lebih banyak daripada ketika kita berniat belajar untuk dapat kerjaan, belajar untuk mendapatkan ijazah. Nah, termasuk yang paling penting niku adalah belajar Al-Quran. Makanya Syekh Sufyan Ats-Tsauri itu ditangkut. Syekh Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang seseorang yang memiliki digawakan Subila ngalah barokahnya pulau Wato redak sini. Subila Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala anil rajul yarzu ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an. Qala yata'allamul Qur'an li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Satu saat Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri, dua orang termasuk dulu Imam Syafi'i, ulama besar seperti Imam Syafi'i, ditanya oleh seseorang, "Terus pundi megah jenengan? Jenengan niki luwih seneng perang
fisabilillah atau dengan belajar Al-Quran? Beliau menjawab, saya lebih senang belajar Al-Quran. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Quran. Jadi maksudnya kan, bobotnya orang belajar Quran dengan orang yang jihad fisabilillah itu bisa komunikasi Quran. Nah, ta'allama itu maknanya kan termasuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu satu pekerjaan karena punya faedah. Pekerjaan yang takalluf. Takalluf itu artinya dia harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jadi ta'allum ini pun cara makna pesantren, secara makna biasa di mana ini belajar. Tapi aslinya ini bukan belajar kok, tetapi dia harus berupaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Jadi nak terima pondok misalnya ngaji, terima pas kali dia ini buka kitab, kemudian dia setelah ngaji kalau dia ini buat ngajar buka kitab itu bukan ta'allum, bukan belajar, apalagi belum ngaji kalau HP-an belajar. Misalnya ta'allum itu dia harus berupaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu sebenarnya. Makanya sebaik-baik kalian itu adalah orang yang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dan mengajarkannya. Grand Sheikh Al-Azhar, Grand Sheikh itu pemimpin tertinggi Al-Azhar yang punya kedudukan setara Presiden Mesir. Mesir ini rawuh di Indonesia, Syekh Ahmad Thayyib. Beliau pidato dan beliau menyampaikan cita-cita saya, ini dalam makna diterjemahkan. Cita-cita saya itu adalah ingin segera pensiun dari gereja dan mengajar Al-Quran. Itu mengajar TPQ di Kutab, di TPQ. Seorang ulama besar kaliber dunia yang kedudukannya setara presiden, itu cita-citanya sederhana sekali. Saya ingin pensiun dari gereja dan pulang. Seperti itu. Dan itu dilakukan oleh ulama besar. Mbah Hasyim Asy'ari sebagai seorang tokoh sentral Nahdlatul Ulama itu nanti tidak kajen padi. Tenggene Mbah Salam itu apa ya Mbah Dullah Salam, dia wali yang terkenal ya Mbah Dullah Salam. Mbah Salam itu mengambil menantu Mbah Khalil Lasem. Mbah Khalil Lasem itu Mbah Gus Koyim. Mbah Gus Koyim itu diambil menantu oleh Mbah Salam. Ketika Mbah Hasyim datang ke Mbah Salam, ditemani oleh Mbah Nawawi. Mbah Nawawi ini kajian sama. Kalau saya nanti cerita Mbah Nawawi itu gemar bersedekah dan nalika orang dia apa-apa blas niku beliau sarene ning joko supaya apa? Supaya dicokotin nyamuk, karena beliau bersedekah kepada nyamuk. Jadi senengane sedekah orang dia apa-apa akhirnya sarene ning joko supaya dicokot nyamuk, karena beliau duit ini kita sedekah kita kuai kalau nyamuk-nyamuk luar biasa, kedermawanan beliau luar biasa. Nah itu akhirnya beliau mengantar Mbah Hasyim ke Mbah Salam. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari itu datang ke Mbah Salam, itu Mbah Salam lagi ulang tajil-jilid ngaji Quran. Begitu Mbah Hasyim selesai ketemu Mbah Salam, kondur di kancani kali Mbah Nawawi, Mbah Hasyim menangis. Mbak. Akhirnya Mbah Nawawi tanglet. Sampai kok nangis? Nopo kan? Tentang kan? Karena konco ya. Konco mungkin bahasa lebih senior, jadi ngundangnya kan. Podo busi, kalau podo busi. Sampai kok nangis kenapa kan? Bahasa menjawab, cita-cita aku sih murung kasih. Mulan cah cilik-cilik. Mulan cah cilik-cilik Quran.
Dan itu juga yang dilakukan oleh Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah riyen sekitar tahun 80-an. Itu ada ulama besar keturunan Indonesia dari Padang. Makanya julukannya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani ini lahir di Mekah, ayahnya orang Padang, dan dia mahir berbahasa Indonesia, dan dia jadi kebanggaan orang Indonesia. Karena julukannya betul kemen-kemen, Musnidul Alam. Jadi sangat ulama-ulama pada zamannya. Ini sing paling akeh piyambake sanad keilmuan. Gurune ku akeh 700. Gurune. Benar kerja guru gitu. Betul. Gurunya hampir 700. Syekh Yasin itu kehebatannya. Nalika paman kula Dia Hamid ya, paman Balik Dia Hamid itu kaji tahun 70-an. Menjelang tahun 70-an. Jadi karya Mbah Bedowi abai didhawuhi. Wene ning kono sowan Syekh Yasin. Wong alim. Syekh Yasin itu muridnya Mbah Bedowi. Jadi murid barukan ya, murid karena anak Syekh Yasin salah satunya dari Mbah Bedowi, dari Mbah Masud itu sangat ilmuannya. Soal Syekh Yasin, wong alim pun begitu dia Hamid sampai di sana, paman kula niku terus sowan. Nah, ketika sowan niku Syekh Yasin lebih jogo toko kelontongan, memakai hanya kaos oblong. Jadi kaosan oblong kok boten nganggo klambi, wongnya sobangan boten. Dia hanya memakai kaos oblong, jogo toko. Nah, paman kula batin, dari wong alim kok mirip tak piye? Melihat penampilan fisiknya. Syekh Yasin kan ngoten iki. Kadang-kadang Syekh Yasin itu tinggal daleme, terus resik-resik. Terus enten tamu ulama-ulama dari dunia. Syekh Yasin mawujud. Syekh Yasin oten. Lha iku iki ambek sing namanya. Terus jadi ketika mawujud ada. Oh kepinara. Kon gaya ini coba ini gaya dia tuh kayak kepinara. Terus Syekh Yasin masuk. Ketok wedang. Jadi ketok wedang dhewe. Terus begitu nemoni ternyata beliau Mbak. Dari sing ketemu dengan rumah sing ketok wedang, itu Syekh Yasin. Pakai semua ulama muncul kalinya. Syekh Yasin. Ditangkoti kadang-kadang enten murid Indonesia Said Akil Al-Munawar. Menteri Agama seperti murid ini. Dia tanggal setunggal hadis. Ya Syekh niki status hadis itu seperti palsu atau tidak. Kebetulan hadis tidak ada di Bukhari Muslim kan. Kemudian Syekh Yasin dia jawab, sesuk dari mana ya? Aku tak matur kanjeng Nabi sih. Itu pangkat Syekh Yasin. Jadi kemudian besoknya dia datang, terus Syekh Yasin ngendika, kanjeng Nabi dawuh ini. Itu Syekh Yasin. Nah, Syekh Yasin itu nek sotan. Kalau sore belum mengajari anak-anak kecil ngaji Quran. Sampai muridnya mantul ya Syekh, panjenengan niku teng Masjidil Haram mawon ucap ning mriku niku ditunggu kiai-kiai kathah. Ditunggu kiai kathah pun sing ucap iki kesane kula kali kiai. Syekh Yasin jawabnya, aku kepengen klebu dengan hadis Kanjeng Nabi khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Seperti tapi itu bobotnya luar biasa. Makanya dia ngaji Quran niku nek ngaji Quran di asar niku dawuhe sahabat dawuhe tabi'in. Nek hadis ngeten iki. Nek wong maca Quran satu huruf dia akan mendapatkan satu hasanah dan dilipatkan 10 kali. Berarti satu huruf niku 10 hasanah. Satu huruf itu maksudnya ngeten. Oh ini Bismillahirrahmanirrahim itu berarti 9 dan 10. Tapi ini dijelaskan oleh ulama, ternyata itu mendapatkan 10 kebaikan adalah ketika kita sedang membaca dan tidak punya wudu. Tapi nek kita niku maca duwe wudu, maka dia akan ditingkatkan dari 25 hasanah.
Kita punya wudhu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu di luar sholat. Kemudian kalau di dalam sholat, kita kalau membaca sedang berdiri, maka satu hurufnya itu adalah 100 hasanah. Jadi kita bisa membayangkan ya, umpama kita sembahyang itu maca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 100, berarti 1.100 hasanah yang akan kita dapatkan. Nah, kita dalam keadaan berdiri sholat. Kalau kita sholatnya dalam keadaan duduk, misalnya ada udzur, maka itu mendapatkan satu huruf 50 hasanah. Kalau kita tahu maknanya, itu orang ngerti maknanya. Nek kita ngerti maknanya, itu oleh Allah dilipatkan 700 kali. Dengan kok ngerti maknanya Bismillahirrahmanirrahim, dia ngerti maknanya dengan mendalam, maka ini dulu sembahyang berarti jenengan mendapatkan 100 hasanah ping 11 190 ping 700. Jadi bagaimana itu? Jadi bagaimana ketemu itu? Waduh ya. Jajar pulau itu misal tak jajar itu. 1.900 ping 700. 1.330.000. Ini itu hanya satu huruf yang kita baca. Hanya satu huruf yang kita baca. Mungkin kita sudah dibaringi Allah ahli maca Quran. Ahli maca Quran. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau mimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala ping 90 sono. Terus ngendika kali putrane, aku sesuk tak ngimpi ketemu Allah maneh ping 100. Apa matur nih Gusti Allah. Saya itu ngimpi ketemu Allah. Mimpi ketemu Allah, kemudian beliau matur, ya Allah, demikian diceritakan. Ya Rabb, ma'afdalu ma taqarraba bi al-mutaqarribu ilaika. Wahai Tuhanku, amal apakah yang paling utama untuk mendekatkan diri orang-orang yang dekat kepadamu? Cara mendekatkan diri mereka itu dengan amal apa? Allah menjawab, bikarami ya Ahmad, maca Quran. Imam Ahmad matur bifahmin au bighairi fahmin. Niku kedah ngertos maknane napa boten. Allah ketika bifahmin au bighairi fahmin, cek paham, cek kita boten paham maknane niku. Pun maca ngoten niku adalah termasuk metode pendekatan kepada Allah yang digunakan oleh orang-orang yang parah kali Allah. Mukarrabun itu wong sing banget marake Allah. Bukan wong sing sae betul. Bukan orang yang baik, abrar betul, tapi orang yang dekat dengan Allah. Makanya enten jaluk hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik itu keburukan orang-orang yang dekat pada Allah. Misalnya awak dhewe iki lara muni wahdah kan muji Allah ya. Wahdah itu wajar. Tapi ana nabi lara muni wahdah. Allah Taala ngendikan, "Kowe muni wahdah bisa tak pecat." Tak pecat sapa nabi. Ngoten iki. Jadi hal-hal yang lumrah dilakukan oleh orang-orang yang baik itu kalau orang yang dekat dengan Allah tidak boleh. Malah pantas. Sampai itu nabi kok. Makanya ketika Nabi Yakub niku putra-putrane kabeh karena hasud dengan Nabi Yusuf niku ngejak metu Nabi Yusuf pamit abai. Bah niki kula tak ngejak Yusuf nggih dolanan. Nabi Yusuf niku Nabi Yakub spontan beliau menjawab, ini akhafu ayat waldi. Aku khawatir anak jak metu iku perlu dimakan karo macan. Karena mengapa beliau menjawab seperti itu? Karena beliau malam sebelumnya mimpi Nabi Yusuf ini dicelokoni macan. Sehingga ketika Nabi Yakub menjawab, aku khawatir. Nah, niku akhirnya itu seperti. Akhirnya gak bagus Nabi kok ngomong ngono. Kenapa tak pisah karo Yusuf? Akhirnya
Nabi Yusuf benar-benar dipisahkan dengan ayahnya sekian puluh tahun. Jadi betul pantas. Nah, ini jenis muqarrabun. Nah, orang-orang yang muqarrabun itu mereka metode pendekatan kepada Allah baca Quran. Makanya luar biasa nih baca Quran. Makanya satu kita harus maknanya ta'allama Al-Quran itu maknanya siji, pertama kita harus belajar hurufnya, belajar cara membacanya sesuai tajwidnya. Kemudian yang kedua kita belajar untuk menafsirkan, memahami angan-angan makna. Itu yang kedua. Dan itu tujuannya sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memahami isi Al-Quran. Jadi bukan wasilah, bukan perantara. Nah, sayangnya sampai kini itu orang tua-tua itu dan umat Islam semuanya itu euforia, kepengen beli anak hafal Quran, kepengen dia anak hafal Quran, tapi mereka tidak berorientasi untuk supaya anak ini ngalim, supaya anak ini kebetulan. Sehingga banyak orang-orang seperti mereka ini dikhawatirkan Nabi yang Qur'an Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Rasulullah bersabda, mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Orang-orang Khawarij, ekstremis ini mulai baca Quran luar biasa. Mereka ahli baca Quran. Banyak sekali mereka membaca Al-Quran, bahkan ireng-ireng. Tapi mengapa mereka bisa radikal? Karena tidak memahami isinya Al-Quran. Yang awal dulu pada zaman Rasulullah itu sing mateni Sayyidina Ali itu orang yang hafal Quran. Siapa yang membunuh Khalifah Ali? Abdurrahman bin Muljam. Dia seorang pembaca penghafal Al-Quran. Bahkan pada zamannya Sayyidina Umar jadi Khalifah, dia pernah dikirim sebagai guru tenggene Mesir. Kemudian dia terlibat dengan kelompok-kelompok Khawarij dan menganggap Sayyidina Ali itu kafir. Jadi orang menantu Rasulullah yang disebut-sebutkan yang Nabi Dawud, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Itu karena wong-wong Khawarij itu mereka dihukumi kafir. Kafir itu wis nganu, dalam sepakat. Terus pembahasan mereka syirik apa enggak? Jadi pembahasan aneh. Ali kafir sepakat, syirik apa enggak? Musyrik apa enggak? Nah itu diperselisihkan di antara mereka. Itu hormat perang Islam. Makanya kan Nabi ngejauh kan, ini ketemu orang sing ngono iku paten. Karena mereka berbahaya terhadap Islam, berbahaya dari Islam. Dan itu karena apa? Karena memang ya, sekarang ini orang berlomba-lomba. Anak ibu bodoh menggoreng Quran, apalah, kenapa? Dan itu satu kebanggaan mereka punya anak apal Quran. Ya memang benar, jarak apal Quran itu memang luar biasa baiknya. Terus mau keluarnya dijamin kepenak, tetapi jangan berhenti di hafal Quran karena itu adalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya memahami makna Al-Quran. Tujuannya kata itu asli. Supaya terhindar daripada dawai kanjeng Nabi yang yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak sampai tidak melewati tenggorokan mereka. Kanjeng Nabi Dawud at-taqwa, takwa itu tempatnya di dalam hati. Sementara mereka membaca Al-Quran gak lewati Quran. Berarti betul paham di sini. Penting. Jadi misalnya belajar Al-Quran ini belajar warattil Quran tartila. Dawe Quran dan bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu bagaimana? Termasuk mengetahui kapan kita wakoh berhenti, kapan kita memulai baca Al-Quran. Misalnya bangun dawuh ya, wong nek maca Yasin di ayat pinten ning akhir niku. Wala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu teman. Ning gone fala yahzunka qawluhum. Terus dimulai dari inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Artinya ngeten, fala yahzunka qawluhum, maka janganlah apa yang mereka ucapkan, orang-orang kafir ucapkan itu membuat kau sedih, membuat kau risau. Titik ini. Terus ayat dawai Allah
sesungguhnya aku mengetahui apa yang mereka samarkan dan apa yang mereka terangkan. Dan ini udah diwaca terus, diwasol ke istilahnya. Wala yazunga qalu inna na'lamu yusiruna wa ma yu'minun. Akhirnya berubah. Maka janganlah menyusahkan engkau apa yang orang-orang kafir katakan, yaitu mereka mengatakan kami mengetahui. Berarti itu ngendikane Allah terus berubah, berarti ucapannya orang-orang kafir. Ini surat Yasin misalnya. Ayat misalnya laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Ataupun sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Nabi Isa adalah Allah. Nah kemudian ada orang membaca misalnya laqad kafara alladziina qalu innallaha kuat. Kemudian diulangi innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Artinya kata sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan mengatakan sesungguhnya Nabi Isa. Dia berhenti karena tidak kuat. Terus ulangi lagi sesungguhnya Nabi Isa adalah Allah. Betul asal haram. Mulai dari innallaha huwal masiihu ibnu Maryam karena betul kuat. Laqad kafara alladziina qalu innallaha kuat. Akhirnya sampai ulangi dari innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah adalah Isa bin Maryam. Dan memulai dari itu haram, tidak boleh. Kalau dia sengaja, kalau dia tahu maknanya kafir. Kalau dia tahu artinya dan dia sengaja, dia kafir. Oke, butuh hati-hati ya. Nanti memulai dari innallaha huwal masiihu ibnu Maryam itu langsung. Utawa seperti ini. Misalnya, wabuhital ladzina kafaru wallahu la yahdil qaumal dzalimin. Maka bingunglah orang-orang kafir. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Nah, yang baik di 12 dia motornya betul kuat. Kemudian dia berhenti wabuhital ladzina kafaru wallahu kuat ini. Artinya kan maka bingunglah orang-orang kafir dan Allah bingung. Jadi wakaf terbit betul asal. Jadi wabuhital ladzina kafaru wallahu itu wakaf di sana wallahu tidak boleh karena artinya nanti berubah bingung ngomong kafir dan bingung sama Allah. Tidak boleh wakaf di sana. Makanya kita harus memperhatikan dan membaca Quran itu kapan kita wakaf, kapan kita memulai. Makanya saya misalnya panjenengan tumbas saat Quran saat ini itu banyak membantu dengan memberi tanda-tanda wakaf yang budi yang buat kuat. Terus mulai dari mana? Quran sekarang seperti itu. Kerja dengan Quran yang mana? Dengan simbol-simbol yang tertentu ada orang langitan atau Quran yang lain. Kalau dengar ini gitu, itu lumayan lah. Nah, enten malih sing ngeten. Misalnya tinggal surat Yusuf. Ini betul salah ayat 24. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Niku nek teng Quran Indonesia. Niku walaqad hammat bih niku tandanya lam alif. Lam alif itu artinya tidak boleh berhenti. Harus lanjut. Walian karo mim itu tandanya lazim, harus berhenti. Makanya ketika membaca fala yahzunka qauluhum berhenti karena tandanya mim. Kita dibantu dengan tanda wakaf. Ya, ini mau walaqad hammat bi itu tandanya lam alif, berarti harus disambung. Bahwa biha laula ar'a burhana rabbih. Nek Quran Indonesia, kalau Quran Saudi, Quran kali itu tandanya short lam. Short lam itu lebih baik lanjut atau wasol aulan. Lebih baik terus. Jadi ya oleh mandek tapi lebih baik terus. Tapi nek tenggene tafsir Saudi, ketika mengupas ayat itu, niku sing ngarang Sawi dawuh. Sing maca ayat iki sing paling apik ahsan yang paling bagus
itu berhenti di walaqad hammat bi. Jadi sing Quran Indonesia di kaitan wakaf lam alif, tidak boleh berhenti. Tapi kalau menurut beliau walaqad hammat bi, karena terjemahnya kata ini. Dan sungguh Zulaikha itu menginginkan perzinahan dengan Yusuf, dan Nabi Yusuf pun menginginkan itu seandainya dia tidak melihat pertolongan dari Allah. Artinya kata, jadi nek diterusno wacanane koyok-koyok Zulaikha kan support dhewe. Padahal berbeda. Ketika kita berhenti di walaqad hammat bi, berhenti itu maknanya kan sungguh Zulaikha itu menginginkan perzinahan dengan Yusuf, dan Yusuf tanpa sengaja dan tiba-tiba Yusuf pun menginginkan Zulaikha, betul sih, menginginkan Zulaikha seandainya dia tidak melihat pertolongan Tuhan. Nek Zulaikha niku wis merencanakan tekad bulat untuk berselingkuh dengan Yusuf dengan bukti dia menutup semua pintu-pintu lapis itu. Lapis 7 pintu-pintunya tutup kabeh, terus Nabi Yusuf tidak selingkuh. Kemudian Nabi Yusuf ketika melihat itu respon apa? Responnya terus bunyi kados ngeten. Nabi Yusuf ya nyawa ayu Zulaikha, tapi betul kepengen seperti orang puasa di siang hari melihat degan seger, tapi tidak sama sekali tidak pengen ngombe, betul pengen ngombe gak pengen batal kosong. Sehingga sehingga itu cara membacanya yang paling bagus harus berhenti di walaqad hammat bi, supaya orang beda. Nah, ini perbedaan ulama. Ya, betul nama kalau di Indonesia pokoknya dijelaskan betul nama soal dengan. Tapi yang lebih baik walaqad hammat bi. Pokoknya anak-anak Zulaikha ini penderitaannya luar biasa. Zulaikha itu kan yang jadi tafsir terangno dia anaknya raja, anaknya rojo di Maroko. Kemudian dia cantik, dia melamar wakil. Sing ingin membeli istri dia sangat banyak, tetapi ini masih tahu ngipi ketemu wong sing bagus banget, terus ditakoni sampai sinten. Pulau Al-Aziz Mesir, itu benar. Al-Aziz Mesir. Nah, Zulaikha pun kadung jatuh cinta dengan Al-Aziz Mesir. Nabi Yusuf pada waktu ini Nabi. Kemudian Zulaikha ini buatan kurang dilamar sapa wae, ngomong kali bapake kula mboten rabi nek karo orang Al-Aziz Mesir. Akhirnya bapake terus kirim lamaran mriko. Al-Aziz Mesir pun ternyata setelah menikah niku Al-Aziz Mesir bukan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf belum jadi Al-Aziz. Al-Aziz itu kikir, seorang laki-laki, lo udah bisa bayangkan, laki-laki yang orang ganteng, kemudian ternyata kikir itu tidak menyukai perempuan. Ya wallahualam, pokoknya gue seneng mau itu. Sehingga Zulaikha ini dia harus menikah dengan laki-laki yang tidak seperti dugaannya. Bukan kados yang diimpi-impikan, dan ternyata laki-laki itu tidak suka perempuan. Anak rojo, ini kan berikan bayangan betapa menderitanya dia. Kemudian di tengah-tengah itu, setelah itu Nabi Yusuf yang dibuang dulu yang sumur, ditemu kafilah dibawa dari Kanaan, dari Palestina, dibawa ke Mesir, dijual. Di dalam saya itu pusing dan Al-Aziz Mesir. Tunggu digawa mulai. Barang digawa mulai terus ketemu beliau kaget. Ini apa sih? Ini piku. Ini rasanya bisa kebayang apa? Rasanya dua bojo yo ora disenengi, yo ora tau apa-apa. Terus tiba-tiba datang Nabi Yusuf seperti itu. Jadi kita jangan menyalahkan Zulaikha. Pokoknya kita pada saat pada posisi seperti dia, mungkin awak dulu hebat maksudnya. Makanya ting tafsir Ruhul Bayan, Syekh Ismail Hakim. Ruhul Bayan ketika menafsir ayat itu dia menyampaikan hadis
Ana hadis sing ngeten iki, man asyqa fakatama wa afa fakata bahwa syahid. Barang siapa gandrung tergila-gila dengan seseorang, kemudian dia menyembunyikan itu, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya dari Allah. Bukan seorang pun yang tahu, dan dia menjaga diri jangan sampai menuruti keinginannya. Dia boleh tahu WA, boleh tahu nemoni, boleh tahu kawan, boleh tahu dan menuruti kesenangan betul nanti nyawang, betul nanti mencak omong, betul nanti WA. Kemudian orang ini mati, maka dia dicatat sebagai orang yang mati syahid. Jadi kalau orang seneng bujune wong liya, upamane akeh gitu. Kalau seneng bujune wong liya, kemudian ngeten iki. Nah, dituruti dosa dan azab Allah akan datang. Dan Allah itu maha baik. Allah itu mengapresiasi kalau orang tak seneng, terus bisa mengempet gak kondo-kondo dan tidak melampiaskan kesenangannya, kemudian dia mati syahid mati. Ya, karena memang cinta itu kan nggak bisa ditolak ya, datang dengan tiba-tiba. Misalnya buatan krono ayu nih, kita melihat misalnya seorang istri yang solihah, ahli maca Quran, ahli ibadah, dia percaya. Kan kita cinta, kok bisa membentuk ini percaya? Wow. Sering banget ketemu dia yang mengenai. Jadi begitu percaya, mungkin percaya. Bujuk teman sing lanang, kenapa gak ada bujuk teman sing lanang. Jadi memang dia benar-benar percaya. Jadi wajahnya yang percaya karena orang soleh, suatu dosa. Terus ahli maca Quran, ahli yang seperti itu. Jadi terus kemudian misalnya kalau seneng aku senengnya itu pun jadi lama nih jadi gimana? Cinta itu datang di nonton itu kan bukan soal cinta, itu di luar kekuasaan kita. Datangnya cinta itu berkekuasaan kita. Tapi gini sakit di dua mawon kali puji Allah, ya Allah mereka kuat, jangan kuatnya. Ya Allah dari cari itu semua diikuti, kau berkuat, ada hadis seperti itu. Gimana? Man asyikon, fakatama, wa'afat, famata, bahwa syahid. Orang barang siapa gandrung tergila-gila dengan seseorang, kemudian maka dia menyembunyikan cintanya dan menjaga diri daripada tidak melakukan hal yang kotor dan syahid. Kemudian dia mati, maka dia adalah mati seperti orang yang mati syahid. Bergembiralah para pecintanya. Masya Allah. Dan itu misalnya kata cara baca kita, dia sepuh ngaji Quran itu masalah. Kalau dengan tawangan ini kok suka sampai ngaji masuk tua masjid, ya memang maksudnya minta tolong gitu lah, datang ke rumah jenengan. Kalau ada gurunya mungkin motornya salah gitu, repot, bersalah. Mungkin sampai sini yang tinggal bagi nambahin, menyampaikan apa mau buat. Seperti Bu. Oleh enggak. Terus seperti hukumnya nggak ada. Jika ada pertanyaan, baca Quran dan baca sholawat untuk orang yang meninggal hukumnya bagaimana? Dan kita tahu ya, umat Islam itu antara yang senengane takbir malah tidak setuju. Tapi dari Gus Dur. Kita kalau bicara dalil-dalilan, itu mesti semua punya dalil. Saya setuju, saya setuju. Ini dari Gus Dur. Ngeten. Lah, nyatanya awak dia kirim bolak-balik gak terbalik. Gak terbalik no, kiriman kita. Gak pernah kembalikan kiriman kita, kan sampai itu. Tapi ada ceritanya. Ini ada ulama Syafi'iyah, Syekh Ibnu Abdus Salam. Jadi ulama mazhab Syafi'i.
Jumhur mazhab Syafi'i kan mengatakan bahwa orang membaca Quran itu sampai. Imam Syafi'i pun sama. Ketika di kuburan membaca Quran sampai. Nah, enten muridnya, enten pengikutnya, karena disiplin ilmu, karena tanggung jawab keilmuan beliau itu ilmunya menemukan bahwa mau Quran kalau mayit itu gak tekan. Namanya Syekh Ibnu Abi Salam. Pendapatnya kan seperti itu, kemudian dia wafat. Badan wis wafat yang kayak ini dikirimi wacan kalau murid-murid dikirim bacaan kalau murid ditahlili muridnya lah. Ini kok ternyata sampai, sehingga akhirnya yang baik ngibing ngomongin muridnya pesen pendapatku tak cabut sebelumnya tekan untuk Quran. Jadi ini ada kisah ada lagi kisah yang bagaimana ada Imam Hasan Basri. Masyhur cerita ini, Imam Hasan Basri itu disambati kali yang ibu-ibu soal Imam kula nek gadah anak wedok meninggal kula kangen karo jamaah. Wis maca nanti ya bar salat barisa sembahyang bersalat tentang rakaat pinten. Maca ada mutakasur minggu rakaat terus maca selawat sampai keturun. Maca selawat sampai keturun. Begitu itu dilakukan dan dia mimpi ketemu anaknya. Nah, anaknya ini dibodoh dalam keadaan menggede kuburan alam kubur, dia di tangannya di kakinya tangannya itu dibodoh belenggu. Akhirnya nyampe terus tangi isu-isu soal Imam Hasan Basri. Atur, lo dengan anak lo mau ngotot Imam. Terus pun ini Hasan Basri ketika wis minai sedekah, nek boten gobot sepuluh Allah. Sedekah, boten diutus masalah apa-apa, sedekah. Kemudian ketika dia sedekah untuk anaknya itu, akhirnya ganti Imam Hasan Basri sing ngipi Imam Hasan Basri. Baru kayak sedekah ini ngipi, Imam Hasan melihat seorang gadis itu tinggi ranjang yang surga, terus ini ranjang swarga, pengen sing wedok matur, Imam, sampean boten kenal kula. Boten, ana situ. Kula niki anake ibu-ibu sing diceritakan jenengan, sing sowan, sing nangis. Lho ibumu nak kondo sampean dibondo ora ngene. Nggih, kula asale dibondo. Terus ibu kula sedekah. Baru kae sedekah niku enten tiyang saleh liwat teng kuburan kula. Maca selawat sepisan. Hanya satu kali selawat. Tapi saya puasa mau soleh, sholat sepisan terus ganjarannya dihadiahno ahli kubur itu. Jadi puasa konco-konco kulo kabeh dibebasno sama siksa karena barokah sholawate yang soleh. Berarti nek bobote yang soleh sing maca niku dhewe awak dhewe. Saya itu. Nah ini atas hadis la ilaha illallah itu kebak-kebaki langit itu bumi itu ditimbang ampun itu kita gak bisa merasakan dikir la ilaha illallah. Tapi ketika kita nek karo biar wali-wali itu bisa dinyatakan. Kalau nanti cerita misalnya Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil ini diaturi tahlil itu tahlil bukan umum, bukan kados wong-wong yang tadi ya maca alif lam al-falaq anas al-fatihah ayat kursi awal baqarah akhir baqarah macam-macam buat. Nah ini kok kita tetap Allahu dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tuh kok itu tadi tuh kok. Berarti di sini dia mah orang subuh tak sebelah sapi, nah ini mau pengen tahu tak, orang subuh dah. Berarti ini kan tetap betul. Nah kalau itu perso kata itu terus akhirnya bapak itu memutus hatinya tugas sapi. Tuh kalau sapi sing luwih gede di bang sapi ini, tonggo sing digawe. Untuk bahasa asal terus barang bahasa tonggo ini juga tanggane
Kowe milingan yo. Gelombang ulang arep aku tahlil. Pasang gimba. Sapimu kalau sapimu gede. Ageng jenengan kan. Oh ya wes. Saiki sapi tak timbang karo tahlil ketemu ya polisi. Lah ngono iki. Dadi timbang itu ternyata abot tulisan dan ping 3 niku karo bobot sapi. Kalah timbangan. Jadi sapi itu kalah. Loh, menang timbanganku kan. Menang tulisanku kan. Taruhlah sapi ini. Nah ini kalau orang soleh itu dinyatakan. Nah sebenarnya kita kasihan orang soleh itu harus menghargai, harus menghormati, mencintai, harus mencintai. Barang siapa memuliakan ulama, orang soleh, maka dia sungguh memuliakan Allah. Berarti yang ngeremen ngomong alim, misalnya itu berarti ngeremen Gusti Allah. Jadi cinta ini harus dibuktikan dengan pengorbanan. Saya ketemu ngomong tok. Tapi kata apa sih kalau orang sing senengi pacaran semua kabeh dikekno. Kemarin kemarin pokoknya seneng itu kudu dibuktikan. Enggak hanya tulisan mau, pokoknya seneng. Pokoknya ditulungi kiai, ditungani, dianone kok. Betul kiai kok terlalu biasa bawa khairat akeh tunggale. Akeh tunggale nak tertutup. Kemarin kata itu. Bagaimana kita bersyukur pada Allah? La in syakartu la azidannakum. Bah Maimun niku enten dokter. Momen gerah nari obat. Nggih, boten pun dokter di paling apa? Momen boten kersa. Boten iki niki ben sehat maksudnya. Apa istilahnya bangun ini ben mandi, obatnya ben mandi. Jadi karena beliau bersyukur pada Allah, ana obat kan. Dan cara syukur ulama alhamdulillah tak bawa tapi ketok duit gue bayar obat ini wong ini ben mandi obatnya ben mandi. Namun waktu itu bang, waktu ibu, saya takut ibu kok betul dia tinggal ini, sambut. Ini tekan dia mau betul nanti dibalik kiri mana, betul nanti dibangsolakan. Sambut ya, betul setengah sombong. Kita tutup syarat-syarat kali wawasan tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ويمنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا الله يا الله وارزقنا الإخلاص والاستقامة وسخاوة النفس وسلامة الصدر والرحمة بالمسلمين وانصرنا فيما أقمتنا فيه وارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عام كل حبك وفي طاعتك ومن تكسيرنا وتقبل منا إنك أنت أرحم الراحمين واجعلنا من السعداء المقبولين بحقه ربنا ya Allah. Sedayakan kita semua ya Allah, mugi-mugi sebutanipun kelembutan panjenengan, pangapunten panjenengan, sebutanipun sehat walafiat di dunia akhirat, sebutanipun keturunan yang salih salihah, rezeki yang jembar barokah. Bihaqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.